Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki latihan keempat kali ini. Kita akan mempelajari tingkat variasi soal yang lebih lagi dari latihan 1, 2, dan 3. Di nomor 1, dua buah satelit terletak pada posisi geostasioner dengan ketinggian yang sama. Satelit A memiliki massa 3 kali massa planet B, jadi MA-nya sama dengan 3 MB. Jika tiba-tiba gravitasi bumi menghilang, kedua satelit akan terlepas dari orbitnya dan bergerak lurus dengan hukum 1 Newton. Satelit yang akan bergerak lebih jauh adalah, coba kita pahami kembali besar kecepatan mengorbit suatu benda. Jadi kecepatannya itu akar dari G M per R, jari-jari sumbernya, ditambah dengan H, jarak terhadap permukaan sumbernya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, G di sini adalah tetapan gravitasi, M-nya adalah massa bumi, dan R adalah jari-jari bumi seperti tadi ya. Dan H-nya adalah ketinggian satelit dari permukaan bumi. Ini kalau planetnya bumi, tapi ini berlaku umum kalaupun tidak di bumi. Yang penting sumbernya adalah tertentu gitu. Jadi M-nya adalah massa sumber, R-nya adalah jari-jari sumbernya. Ingat, besar kecepatan satelit saat mengorbit bumi tidaklah dipengaruhi oleh massa satelit tersebut, tapi malah dipengaruhi oleh massa bumi. Jika massa satelit A lebih besar dari massa planet B, tetapi ketinggiannya sama, berarti perbandingan massa satelit tadi tidak pengaruh, tetapi pengaruh di ketinggiannya. Berhubung ketinggiannya sama, maka ini ya saya beri ciri. Dikatakan ketinggiannya sama. Berarti kecepatan satelit A sama dengan satelit B. Otomatis, jadi ketika kedua satelit terlepas dari orbitnya dan bergerak lurus beraturan pada waktu yang sama dengan ketinggian yang sama, maka jarak tempuh kedua satelit tersebut bakal sama juga. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya adalah C. Di nomor 2, sebuah satelit mengorbit bumi dalam bentuk elips. Nah, kita diminta katanya, manakah pernyataan berikut yang benar? Coba kita perhatikan kembali, bentuknya elips. Berarti ini erat kaitannya dengan hukum Kepler. Jadi kalau hukum Kepler itu katanya lintasannya berupa elips dan matahari berada di salah satu fokusnya. Otomatis ketika ada planet memiliki posisi tertentu, misalkan di sini, kemudian di sini pindah ya. Kemudian ada saatnya di sini. Dan di sini otomatis dikatakan pada hukum 1 itu kan bentuknya elips yang ini, dan yang kedua adalah ketika pada waktu yang sama, maka kita lihat akan menyapu luasan yang sama. Ini menunjukkan bahwa kecepatan planet itu berubah-ubah. Jadi otomatis poin 1 ini betul ya. Jadi katanya kelajuan satelit berubah-ubah. Kalau kelajuannya berubah, otomatis energi kinetiknya juga berubah. Pada opsi 2, energi mekanik satelit berubah-ubah, itu jelas keliru ya. Karena berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik itu tetap. Otomatis ini jelas. Jawabannya adalah 1 dan 3. Kenapa poin 4 salah? Karena periode orbit satelit itu
akan memenuhi hukum kesebandingan ya dengan jari-jarinya. Jadi dia akan mengikuti sebagai pernyataan yang keliru karena artinya harusnya tetap. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Ingat, A itu 1, 2, dan 3 benar, sedangkan 1, 3 yang benar itu adalah B. C itu ketika 2 dan 4 yang benar, dan D itu ketika 4 saja yang benar, E itu ketika semuanya benar. Ingat ya. Di nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ada 5 buah massa M yang sama berjarak pisah sama pada busur sebuah setengah lingkaran berjejari R. Terlihat pada gambar ya. Sebuah massa M diletakkan di pusat kelengkungan busur tersebut. Jika M besar adalah 3 kg, kemudian yang kecil adalah 2 kg dan jari-jarinya sendiri adalah 10 cm atau 0,1 meter. Berapakah gaya pada M yang disebabkan oleh kelima massa tersebut? Sebelum kita mengerjakan soal, coba kita gambarkan dulu gaya-gaya yang dialami oleh M kecil tersebut. Pertama, tertarik ke kiri. Kedua, tertarik ke kanan. Kemudian tertarik ke ini, diagonal ini ya, kita sebut F1. Kemudian kita gambarkan yang ini F2, sedangkan yang ini kita sebut F3. Kita lihat di sini nilainya saling menghilangkan. Otomatis yang kita hitung sebenarnya hanya 3 gaya ya, F1 dengan F2, kemudian F3. Kalau kita perhatikan antara F1 dengan F2 ini sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga dengan menggunakan sinus, aturan kosinus F1 2 ini akan sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos theta atau 90 ya. Sehingga apabila kita hitung F12 ini nilainya akar dari F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2 kali F kuadrat cos 90. Cos 90 itu 0 ya. Sehingga akar dari 2F kuadrat atau F akar 2. Baru resultannya adalah searah. Jadi hasil F12 ini sejajar dengan F3. Sehingga resultannya F totalnya adalah F12 ditambah dengan F3 saja. Andaikan ini adalah F akar 2 sedangkan F3-nya sendiri kan adalah F ya. Sehingga F akar 2 ditambah 1. Sehingga F-nya di sini adalah G dikali massa M besar, M kecil, dibagi dengan jaraknya sama ya, R kuadrat, dikali akar 2 ditambah 1. Bila kita masukkan, nilai G-nya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11, dikali dengan M besarnya adalah 3, M kecilnya 2, dibagi dengan jaraknya adalah 0,1 kuadrat dikali akar 2 ditambah 1. Sehingga F-nya ini kalau dihitung akan menjadi 9,66 kali 10 pangkat min 8 Newton. Jadi jawabannya yang sesuai adalah yang E. Di nomor 4, suatu planet mempunyai periode revolusi sebesar T dan jarak rata-ratanya dari matahari adalah R. Periode planet tersebut sebanding dengan, kita ingat lagi dengan hukum Kepler. Katanya, perbandingan periode itu kuadrat akan sama dengan perbandingan jari-jari pangkat 3. Otomatis sebenarnya di sini
menunjukkan bahwa periode kuadrat itu sebanding dengan jari-jari pangkat 3. Sehingga kalau periodenya saja ini akan sebanding dengan R pangkat 3/2. Jadi yang paling tepat adalah C. Di nomor 5, dua buah bintang yang masing-masing bermassa M dan 4M terpisah pada jarak D. Tentukan letak bintang ketiga berada di antara kedua bintang itu tetapi tidak mengalami gaya gravitasi. Untuk mengerjakan soal ini, coba kita gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi ini ada dua planet. Bintang ya. Ini ada dua bintang. Kita satunya bermassa M, kemudian ini 4M, dan jaraknya adalah D. Tentukan letak bintang ketiga. Jadi kita nggak tahu nih posisi titiknya di mana. Jadi misalkan saja ini X, otomatis ini adalah D min X. Lalu dari informasi ini kita lihat bahwa di titik tersebut akan mengalami gravitasi dari M dan gravitasi dari 4M. Coba kita bandingkan ya. Misalkan gaya yang pertama, yang kiri akan sama dengan gaya yang kedua. Agar apa? Agar tidak mengalami gaya. Ini maknanya adalah sigma F-nya 0. Ingat, tidak mengalami gaya bukan berarti gayanya 0. Ada gayanya, cuma resultannya yang 0. Jadi nanti sini F1 dikurangi F2 sama dengan 0. Otomatis F1 sama dengan F2. Oke, kita masukkan di sini. F1 sama dengan F2, berarti G dikali massa benda tidak diketahui, kita misalkan saja M. Kemudian massa planet yang kiri adalah M. Dibagi jaraknya adalah X kuadrat, akan sama dengan G. Massa bendanya M, kemudian 4M, massa bintangnya, dibagi dengan jaraknya adalah D min X kuadrat. Karena ini sama, massa bendanya juga sama, ini sama. Otomatis kalau kita lihat ini 1/X kuadrat sama dengan 1/D min X kuadrat. Berarti apabila diakarkan menjadi 1/X sama dengan 2/D min X. Kali silang, D min X sama dengan 2X, otomatis D-nya adalah 3X. X-nya adalah 1/3 D. Berarti ada dua kemungkinan, perhatikan ya. Dari sini ke sini 1/3 D, yaitu X-nya, otomatis dari sini ke sini adalah 2/3 D. Berhubung jawabannya, lihat di opsi, tidak ada 2/3, berarti jaraknya adalah 1/3 D, yaitu dari posisi planet yang massanya kecil, yaitu yang M. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah A. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan beberapa soal latihan lagi. Tetap di rumah, tetap belajar. Jangan lupa simak video dan pembahasannya. Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Kemudian kalian tuliskan kembali, latihan kembali, kemudian pahami kembali agar kalian siap menghadapi tesnya.